Assalamualaikum pemirsa, senang sekali kami dapat menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program Muda Berbisnis. Program yang menghadirkan sosok kaum muda yang tangguh, mandiri, kreatif, dinamis, dan senang berinovasi dalam merintis bisnis sampingkan gengsi demi menggapai sebuah kesuksesan. Pada episode kali ini, kami akan menghadirkan sosok pemuda tangguh yang menjalani bisnis di bidang minuman kekinian, yakni Es Teh Indonesia, bernama Dihya Nur Rifki. Halo, nama saya Dihya Nur Rifki. Saya sebagai salah satu founder dari Es Teh Indonesia. Sekarang menjabat sebagai CMO, Chief Marketing Officer di Es Teh Indonesia. Berawal dari persahabatan 4 orang, Dihya dan kawan-kawan memiliki ide untuk membuat suatu bisnis di bidang minuman kekinian yang banyak diminati masyarakat di seputar Bogor, Jawa Barat. Bagaimana cerita awal mula Anda berbisnis? Kita berempat, kita lagi ngobrol-ngobrol di forestry waktu itu, Forestry Kitchen. Kita lagi kepikiran bahwa ternyata permintaan di restoran-restoran di Bogor ini hampir semua penjualan tertingginya itu adalah di es teh manis. Jadi hampir semua itu top salesnya itu penjualan tuh di es teh manis. Akhirnya kita ngobrol, kira-kira kita bisa bisnis apa ya yang sekiranya bisa kita develop untuk kita buka banyak cabang. Akhirnya kepikiranlah es teh manis. Cuman kita kemas konsepnya dengan nama Es Teh Indonesia. Harapannya cabang-cabangnya ini menyentuh seluruh daerah di Indonesia. Gitu. Awalnya seperti itu. Jadi kita pertama kali buka itu awalnya kita ikut event. Jadi kita dari event, kita tes water di sana. Alhamdulillah responnya bagus. Kemudian kita coba buka 3 cabang pertama itu di Mall Ambassador di Blok M sama di Binus itu di Jakarta. Cuman memang tidak sesuai yang kita harapkan awalnya. Kita menganggap di event itu kita ramai nih berarti kita bisa bagus gitu kan. Ternyata tidak sesuai dengan harapan. Masalahnya ternyata bukan dari marketnya tapi dari kita sebagai pengelolanya itu belum siap. Akhirnya kita coba refleksi, kita coba berubah strategi bisnisnya. Akhirnya kita buka reopening lagi di Bogor di Jalan Panduraya. Outlet kecil ukuran 3x3. Kita coba jualan di situ. Alhamdulillah dimulai dari situ kita coba kita perbaiki sistem operasionalnya, kita perbaiki rasanya dan segala macam. Akhirnya kita bisa buka cabang nambah di Jakarta, kita tambah pelan-pelan bertumbuh sampai akhirnya sekarang punya 300 lebih cabang di seluruh Indonesia. Pada tahun 2018 lah akhirnya Dihya dan kawan-kawan lainnya merumuskan suatu nama untuk sebuah bisnis yang mereka rintis hingga menjadi seperti saat ini. Sejak kapan bisnis ini mulai berjalan? Itu pertengahan tahun 2018 kita tercetus ide itu. Kemudian kita kepikiran tuh namanya apa ya yang sekiranya orang gampang inget, orang bisa mudah juga untuk mengucapkan. Akhirnya kita kasih nama es teh aja tadinya tanpa ada Indonesia. Cuman ketika kita tanya es teh terlalu general, nanti untuk pengajuan ke Dirjen Haki atau apapun itu akan sulit. Akhirnya kita tambahin Indonesia dan alhamdulillah sekarang sudah terdaftar juga di Dirjen Haki. Logo kita sudah terdaftar di sana. Jadi alhamdulillah sekarang sudah punya 300 cabang di seluruh Indonesia gitu. Menjalani bisnis minuman yang tengah menjamur hampir di seluruh Indonesia menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Dihya dan kawan-kawan. Namun hal tersebut justru memacu Dihya dan kawan lainnya untuk dapat terus maju bersama. Apa tantangan yang Anda hadapi selama menjalani bisnis? Memang awalnya kita ketika mendirikan Es Teh Indonesia ini banyak tantangannya terutama dengan maraknya brand-brand dari luar, banyaknya persaingan brand-brand luar gitu yang memang mereka di sini gitu. Kita coba analisis kita tuh mau main di segmen mana. Kita mau coba kita lihat rakyat Indonesia ini lebih banyak social economic class-nya itu di level mana. Nah dari situ kita mulai terjemahkan ke strategi marketingnya, kita mulai terjemahkan dari sistem operasionalnya akan seperti apa yang mudah diaplikasikan ketika kita punya banyak cabang dan tantangannya di situ. Tapi alhamdulillahnya
dengan perjuangan keras teman-teman di ST Indonesia, dengan tim yang ada di sini, kita bisa dapat pasar yang cukup besar di Indonesia selama 2 tahun ini. Memiliki latar belakang pada lini bisnis sebelumnya membuat Dihya dan kawan-kawan paham akan keadaan atau kondisi sebuah bisnis yang dijalani bersama. Lantas, bagaimana Anda menyatukan frekuensi dengan kawan lainnya? Jadi memang salah satu tantangan anak muda ketika berbisnis itu adalah ketika masih muda, bisnisnya bareng-bareng. Nah itu memang jadi tantangan tersendiri untuk internal perusahaan. Disitulah ditantang kita untuk lebih dewasa. Kebetulan memang founder-foundernya ST ini memang punya pengalaman berbisnis sebelumnya. Otomatis mereka sudah paham bagaimana untuk mengelola ego. Ketika kita harus bekerja sama secara tim, kita harus berbagi, bertukar pikiran, bertukar pendapat, berargumen. Di situ memang rata-rata founder ST Indonesia ini punya kematangan di situ. Makanya selama 2 tahun kita berjalan dari 2018 sampai 2021 sekarang, kita ada perbedaan-perbedaan, ada argumen-argumen yang mungkin ibaratnya wajar lah. Tapi selama kita berpikirnya gini, selama itu memang untuk kepentingan dan kebaikan perusahaan, kita harus terima. Itu kuncinya sih sebenarnya. Jadi bukan ego personal kita yang ditinggikan, tapi adalah bagaimana kita berpikir dan bersikap dewasa untuk kemajuan perusahaan. Seperti itu. Dengan banyaknya kompetitor dari luar negeri tidak menjadikan hal tersebut sebuah persaingan, melainkan sebuah tantangan baru yang harus dihadapi dengan menciptakan sesuatu dari Indonesia untuk dunia. Bagaimana Anda melihat kompetitor dari luar yang ada saat ini? Kita berpikirnya itu sebuah tantangan dan itu sebuah breakthrough. Dan itu sebagai goals kita, salah satunya adalah bagaimana caranya kita bukan sebagai hanya sebagai pasar, tapi kita juga sebagai produsen. Kita bisa menciptakan sesuatu yang ibaratnya dari Indonesia untuk dunia, gitu kan? Dimana kita tahu bahwa pasarnya teh ini sangat besar. Gitu. Pasarnya teh ini sangat besar. Bahkan teh itu jenis minuman yang konsumsinya terbanyak kedua setelah air putih, baru kopi. Bukan kopi ya pertama, malah teh itu lebih tinggi daripada kopi. Kita menangkap peluangnya di situ. Jadi ketika kemarin itu banyak brand-brand luar itu mereka membawa teh dari Taiwan ke sini, atau dari China, atau dari Jepang, atau dari Korea, mereka bawa ke sini, justru kita membuat strategi brandingnya yang berbeda. Kita membuat diferensiasi bahwa es teh ini adalah asli Indonesia, ya kan, dari Indonesia untuk Indonesia, dengan teh lokal yang kita kemas, yang kita modifikasi, kita inovasikan dengan rasa-rasa yang lebih segar, dengan rasa-rasa yang lebih masuk dengan selera market anak-anak muda. Disitulah makanya kita mencoba mengcombine antara teh Indonesia dengan inovasi kita sebagai diferensiasi supaya kita bisa bersaing dengan brand-brand luar yang ada di Indonesia.